Oke ya, baik Bapak Ibunya berkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, dan siapkan catatannya Bapak Ibu ya, agar kita boleh diberkati Tuhan ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali Bapa duduk diam, duduk manis Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Sebagai seorang murid, kami mengarahkan telinga kami Bapa dan memperhatikan setiap kebenaran firman-Mu dan belajar untuk melakukannya. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan, jadilah Tuhan Yesus kebenaran-Mu dan bertahta, berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga Pastor Daud mengucap syukur pagi hari ini Engkau berkenan untuk memberikan tugas kepada hamba-Mu menyampaikan apa yang Engkau taruh di hatiku dan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Kiranya oleh pengurapan Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan dan tepat seperti apa yang Engkau ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu, kiranya mulut bibir lidah hamba-Mu sebagai saluran berkat, semuanya diperkenankan, dikuduskan, ditahirkan Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan semua yang keluar dari mulut hamba-Mu, kiranya dengan pengurapan daripada Roh Kudus akan membangun dan membangkitkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhirnya kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami tenang dan kami damai dalam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, sambil Bapak Ibu tap-tap layarnya, ya, sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Ibu Suicu, salam sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi juga buat Mama Dinda ya. Oke, baik Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, dan ya kemarin ya, saya sudah katakan bahwa itu ujung daripada pengajaran kita tentang lima gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yaitu yang membawa pelitanya. Tetapi firman Tuhan itu sebenarnya tetap berlanjut Bapak Ibu ya, tetap berlanjut, mau apapun perikopnya, apapun judulnya, tetap itu semuanya satu rangkaian. Ingat Bapak Ibu ya, bahwa firman Tuhan ini juga melambangkan daripada jubah kemuliaan Tuhan ya, yang dirajut tanpa ada sambungan. Artinya firman Tuhan ini dari awal sampai akhirnya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega ya, dia yang awal, dia yang akhir. Artinya dialah semua ya yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah belajar bagaimana karunia-karunia roh itu ya, karunia-karunia roh itu ya Tuhan jadikan sebenarnya untuk melayani jiwa-jiwa, artinya untuk memperlengkapi umat Tuhan. Ya, melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan itu ya, itu aplikasinya adalah melayani jiwa-jiwa. Dan orang-orang yang diberikan karunia-karunia roh itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu, dapat dipercaya, yang setia dalam perkara kecil dan terus melakukannya, maka orang itu akan dipercayakan perkara-perkara besar. Nah, kita sudah belajar kemarin bagaimana karunia berbahasa roh, bagaimana karunia penglihatan, bagaimana karunia mujizat, ya, bagaimana karunia memberi. Dan artinya karunia itu hanya bisa dipercayakan ya kepada orang-orang yang ya melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan. Artinya kalau kita mau dipakai untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang melakukan karunia-karunia itu, maka kita harus melatihnya dari sekarang, dari kecil. Ya, kemarin saya katakan kalau kita mau dipakai Tuhan untuk karunia kesembuhan, maka kita harus rajin-rajinlah berdoa untuk orang sakit. Ya, kalau kita mau dikasih Tuhan karunia memberi, maka kita belajarlah untuk mulai memberikan sekalipun hal-hal kecil kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan tunggu waktu kita harus jadi kaya baru kita bisa memberi. Itu bukan karunia Bapak Ibu. Ya, karunia itu adalah pemberian, dikaruniakan, diberikan. Jadi karunia itu bukan berarti tanpa alasan. Artinya Tuhan memberikan sembarang kepada orang-orang gitu ya, tanpa melihat dasarnya. Tidak Bapak Ibu. Karunia itu diberikan Tuhan kalau orang itu dapat dipercaya. Ya, jadi tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu dikaruniakan. Jadi tidak kepada semua orang sembarangan Tuhan kasih karunia. Wow, itu berbahaya. Nanti bisa kayak Lucifer Bapak Ibu. Dia punya karunia yang luar biasa di surga. Dia seorang penyembah yang luar biasa.
Bahkan malaikat-malaikat yang di surga pun kagum dengan Lucifer. Tapi akhirnya kebablasan. Lucifer tidak kuat ketika malaikat-malaikat lain memuji-muji dia. Bahkan berkata bahwa engkau sebentar lagi bisa sama seperti Allah katanya. Ya, karena dia sudah punya pengikut. Bayangkan, sepertiga dari malaikat-malaikat di surga itu mengikut Lucifer, Bapak Ibu. Makanya di bumi ini, ya, teman-temannya Lucifer itu banyak. Itu yang disebut pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Bayangkan, ya, itu berlapis-lapis, itu sudah diatur sama iblis di dalam dunia ini. Jadi Lucifer itu bukan satu, banyak. Itu yang disebut legion, Bapak Ibu. Legion itu adalah kumpulan daripada setan-setan. Ya. Nah, jadi Tuhan gak sembarangan memberikan karunia itu kepada manusia. Tuhan akan mengaruniakan karunia-karunia roh itu bagi mereka yang dipercaya dalam hal kecil. Dipercaya dia, setia dia terus gitu ya dalam hal-hal kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan dan mengaruniakan kepadanya segala sesuatu yang luar biasa. Nah, sekali lagi, kalau kita tidak mau melakukan dan tidak mau belajar dari hal-hal kecil, ya jangan berharap kita mendapatkan karunia itu. Karunia apapun itu, Bapak Ibu. Ya, yang namanya karunia itu pemberian. Jadi karunia apapun itu. Ya, banyak sekali karunia-karunia sebenarnya. Ya, apakah Bapak Ibu adalah salah satu di antaranya? Nah, Bapak Ibu lah yang tahu. Ya, yang pasti Tuhan akan cari orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan akan cari orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan karunia-karunia roh itu adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Untuk memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Nah, itu. Jadi di dalam gereja-gereja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam gereja-gereja pasti ada saja orang Tuhan letakkan. Contohnya ini, karunia memberi. Makanya dalam setiap pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, mau dia dari persekutuan, komsel, ataupun ya ministry kayak Pastor Daud, atau juga gereja, pasti ada di situ orang-orangnya Tuhan yang punya karunia memberi, Bapak Ibu. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan itu melayani, dia nggak perlu takut. Karena Tuhan sudah kirimkan, pasti Tuhan kirimkan ada 1, 2, 3 orang di sana yang menjadi ya pendukung pelayanan itu. Itu orang yang dikasih karunia memberi, Bapak Ibu. Kenapa orang itu mau? Karena sudah dia tahu rahasianya. Semakin dia memberi, dia semakin diberkati, Bapak Ibu. Itu nggak mungkin enggak. Karena surga sedang berurusan dengan jiwa-jiwa, surga dengan berurusan dengan jemaat, surga berurusan dengan orang-orang banyak. Agar orang-orang banyak itu bisa dilayani dengan baik, maka Tuhan taruh di situ orang yang punya karunia memberi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, wah, apakah orang itu kaya? Mungkin awalnya tidak kaya, tapi karena dia berdoa sama Tuhan dan hatinya terbuka, Bapak Ibu, Tuhan, sekiranya Engkau berkati aku. Sekiranya Tuhan Engkau menjadikan aku, Tuhan, ekonomiku naik, Tuhan. Sekiranya Engkau memberkati, Tuhan, pekerjaanku. Aku berjanji, Tuhan, aku mau memberkati gerejamu ini. Awalnya orang-orang seperti itu nggak diberkati, Bapak. Maksudnya bukan nggak diberkati, orang yang masih sederhana, orang biasa. Tapi karena hatinya terbuka dan mau diuji dan setia, Bapak Ibu, maka usahanya itu diberkati. Sudah banyak gereja yang saya layani. Amin. Dari saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya tahu betul Bapak Ibu. Saya tahu betul siapa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pendukung gereja-gereja itu. Saya tahu dulunya mereka itu orang biasa. Ada yang dulunya, Bapak Ibu, ya, dia seorang penjual bakmi, ya, pakai gerobak, sederhana. Tapi dia rendah hati. Semua hasil dari jual bakminya itu, Bapak Ibu, selalu tiap hari itu dia sisihkan ada 1/10 perpuluhannya dia. Setiap hari, Bapak Ibu. Jadi setiap kali dia habis tutup daripada bakmi gerobaknya itu, dia kumpulkan, Bapak Ibu, dia tinggalkan 1/10-nya. Apakah itu 15.000, apakah 20.000, 1/10-nya, dia kumpulkan, Bapak Ibu. Dia simpan. Dia simpan, Bapak Ibu. Nanti setelah 1 bulan, ya, itu dia kumpulkan, dia kasih ke gereja. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang ini setia karena dia
Berdoa sama Tuhan, Tuhan sekalipun usaha saya cuma bakmi, berkati saya Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tadinya orang itu ngontrak, dimampukan Tuhan untuk beli rumah. Dan terus dia mendukung gereja itu Bapak Ibu. Masih banyak lagi yang tadinya tidak punya usaha, sekarang sudah jadi bos besar. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang malah jadi bos, ya, itu apa namanya, angkutan, yang namanya jasa angkutan untuk pindah-pindah barang itu Bapak Ibu, ekspedisi. Wow. Mereka itu semakin diberkati dan semakin besar. Awalnya dia cuma hanya punya motor untuk ngojek-ngojek Bapak Ibu. Antar-antar, awalnya dari tukang ojek, antar-antar. Kemudian dia beli motor satu lagi, dia sewakan sama orang, diberkati Tuhan, dia beli motor satu lagi, lama-lama jadi banyak. Kemudian dia bangkit menjadi usaha ekspedisi Bapak Ibu. Keren. Dari mana dia bisa diberkati? Bukan karena dia sudah diberkati baru dia lakukan itu, tidak. Tapi orang-orang pilihan Tuhan yang siap untuk dikaruniakan Tuhan, yang namanya karunia-karunia roh dan karunia-karunia seperti itu adalah orang-orang yang belajar setia dari hal kecil. Maka semua gereja-gereja, ya, makanya semua pelayan-pelayan itu jangan takut, pasti ada saja orang yang Tuhan gerakkan di sana untuk mendukung pelayanan itu Bapak Ibu. Amen. Jadi siap-siap Bapak Ibu, siap-siap. Kalau Bapak Ibu punya hati Tuhan, hari ini aku lagi tidak punya. Hari ini aku lagi merana. Hari ini aku lagi susah. Jangan lihat kesusahanmu, buat Tuhan gampang sekali membalikkannya. Serius Bapak Ibu, siapa di sini yang yang orang-orang kaya? Ada nggak di sini orang yang kaya? Coba ingat 20 tahun yang lalu kehidupanmu. Apakah engkau orang kaya? Pasti tidak. Bagaimana engkau sekarang bisa jadi orang kaya? Coba flashback sedikit sebentar. Begitu mudahnya dibalikkan Tuhan keadaanmu. Kalau kita mau ingat-ingat itu Bapak Ibu, sebenarnya kita cuma hanya bisa tersenyum. Benar Tuhan. Ya. Nah ini buat teman-teman semuanya yang mau dipakai Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, di gereja manapun Bapak Ibu. Haleluya. Mulailah buka hatimu. Tuhan, aku mau mengambil posisi di sini. Ya, ini kalau karunia memberi. Saya mau bilang, kalau engkau diberikan karunia memberi sama Tuhan, engkau tidak akan jadi miskin. Tidak akan jadi miskin. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mungkin menyuruh kita memberi kalau kita tidak punya. Itu aja rumusnya. Tuhan gak akan mungkin jadikan kita orang yang memberi kalau kita tidak punya. Tuhan tidak akan suruh kita memberi kalau Tuhan tidak lebih dulu memberi. Tidak mungkin Bapak Ibu. Masalahnya kita ketakutan, kita gak mau dipakai Tuhan Bapak Ibu. Gak mau kita dipakai Tuhan. Semua karunia-karunia itu seperti itu. Kitanya nggak mau dipakai Tuhan. Sebenarnya orang-orang pilihan, orang-orang yang khusus itu, amin, sudah dipersiapkan Tuhan untuk itu. Tapi banyak orang yang nggak mengerti maunya Tuhan itu seperti apa. Amin. Jadi semua karunia-karunia, karunia kesembuhan, ya, karunia penglihatan, karunia apalagi Bapak Ibu, pelepasan, ya itu semuanya orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Ya. Jadi silakan Amang Wilson. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus itu untuk memperlengkapi jemaat-jemaat Tuhan. Untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Jadi semua gereja, semua pelayanan itu ada orang-orangnya. Bukan hanya karunia, bukan hanya orang yang punya karunia memberi, tapi di dalamnya ada karunia kesembuhan juga ada Bapak Ibu. Amin. Karunia kesembuhan juga ada di dalam gereja-gereja. Masalahnya dia belum mau Bapak Ibu, belum dikasih ruang. Masalahnya dia belum diberi kesempatan, atau mungkin dia masih takut-takut Bapak Ibu. Tuhan membutuhkan itu. Kalau tadi karunia memberi untuk melepaskan semua kesulitan gereja, kesulitan jemaat yang lagi butuh keuangan sehingga dia diberkati Tuhan. Oke, kalau dia karunia kesembuhan ada diletakkan Tuhan di situ, ya, agar jemaat-jemaat yang sedang lagi sakit atau sedang diserang kuasa kegelapan dilepaskan. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Tapi yang pasti, kenapa saya katakan ini tidak sembarangan orang, kita sudah belajar ya, bahwa karunia roh itu adalah orang yang sudah mengalami pemulihan, transformasi, pertobatan karena baca firman. Ya,
Nah, kita sudah masuk ini ke dimensi yang lebih tinggi lagi Bapak Ibu, perjalanan orang-orang yang dipakai Tuhan. Sekarang tinggal Bapak Ibu, ya, mau di posisi mana? Untuk sebelum kita baca firman Tuhannya, yuk sama-sama Efesus 4 ayat 11. Kita baca dulu ya. Efesus 4 ayat 11. Nah, 5 jabatan ini 5 jabatan ini adalah 5 jawatan setelah orang ya menerima karunia Roh Kudus. Ya, 5 jawatan ini. Disebutkan 5 jawatan ini untuk pelayanan, tetapi dari sini pun bisa orang-orang dipakai Tuhan dalam kasih karunia tadi yang saya sebutkan. Ya, ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, 5 jawatan ini, rasul, nabi, penginjil, gembala dan juga guru. Ya, ini memang jawatan pelayanan, tapi kasih karunia-Nya sekalipun dia rasul, Bapak Ibu, dia bisa dapat pengurapan penglihatan, bisa dapat pengurapan contohnya kesembuhan, ya, bisa dapat pengurapan penglihatan, pelepasan dan juga karunia memberi dan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi 5 jawatan ini memang dipersiapkan Tuhan, amin, di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus Bapak Ibu. Nah, 5 jawatan ini wajib, salah satunya wajib dimiliki oleh orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. 5 jawatan ini. Sekali lagi, rasul. Ya, makanya jempolan Bapak Ibu. Pelayanan rasul itu pasti jempolan. Ya, khotbahnya, KKR-nya itu kerasulan. Ya, lantangnya itu model rasul Bapak Ibu. Kalau khotbah itu nggak tedeng aling-aling, itu rasul. Nah, kemudian yang kedua nabi, nunjuk Bapak Ibu. Ya, nabi, ini karunia nabi itu nunjuk orang. Kalau nabi mengajar khotbah Bapak Ibu, dia nggak takut, dia nggak segan-segan untuk membongkar setiap dosa orang Bapak Ibu. Ya, mulutnya yang lantang itu juga berani dia Bapak Ibu untuk menunjukkan dosa orang. Itu nabi, menunjuk. Baru yang ketiga ini penginjil. Penginjil ini di tengah-tengah Bapak Ibu. Ya, di tengah-tengah. Penginjil ini membela jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Ini di tengah-tengah ini. Dia berdiri di tengah-tengah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya standing in the gate. Standing in the gate. Ya, berdiri di depan, di pintu gerbang, berdiri di celah-celah. Ini dia. Sebagai perantara antara domba-domba yang tersesat dengan Tuhan. Ini penginjil yang di tengah-tengah ini. Kemudian yang jari manis ini gembala. Ya, ini gembala ini. Kemudian yang kecil ini adalah guru yang suka ya ngebersihin telinga. Nggak mungkin pakai jempol Bapak Ibu, nggak mungkin ya. Harus pakai yang ini. Jadi guru itu membuat orang lain jadi pintar. Kenapa orang jadi pintar? Karena dibikinnya orang harus mendengar. Ini ya, ngorek-ngorek kuping itu ini nih, yang kecil ini. Nah, ini termasuk karunia Bapak Ibu. 5 jawatan ini termasuk karunia roh. Ya. Jadi kita semuanya harus dapat ini Bapak Ibu, harus dapat. Jadi jangan bilang tidak. Amin. Nah, ini dia. Jadi 5 jawatan ini adalah tugas jawatan dari karunia roh yang wajib ya, baik di persekutuan ada, di jemaat gereja ada, di ministry ada, dimanapun Bapak Ibu, kita semuanya siap untuk melakukan itu. Amin ya. Di samping itu kita juga diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan punya hati. Makanya banyak Bapak Ibu pengusaha-pengusaha yang tadinya dia orang susah berhasil, kemudian dia diberikan karunia untuk memberi, tapi terus dia melayani Tuhan. Nah, lama-lama dia jadi gembala Bapak Ibu. Lama-lama dia memimpin jemaat. Itu perjalanan iman. Kenapa kok jemaat-jemaat jadi rame untuk dia? Jelas karena orang itu baik. Karena orang itu pengertian. Karena orang itu perhatian. Karena orang itu murah hati. Udah jelas banyak orang ikut dia. Makanya orang model begini, kalau dia terus dipakai Tuhan, dari orang susah, rajin ibadah, ikut komsel, ya ikut persekutuan, kemudian terus dia dipercaya untuk memberi,
ya kan? Terus dia terus dipercaya dia dalam karunia-karunia itu Bapak Ibu, dan berhasil dalam usahanya terus. Dan lama-lama Tuhan memang membawa orang itu untuk menjadi ya pelayan-pelayan Tuhan, banyak Bapak Ibu. Maka orang-orang sudah mengenal bahwa dia baik. Kalau dia jadi hamba Tuhan pasti ini luar biasa. Karena memang dia bukan lagi gila matre, karena dia tidak lagi ya gila uang dan dunia ini, dan dia justru ya membuat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya itu untuk dipakai dalam pelayanan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi jemaat seorang hamba Tuhan model begini, pasti Bapak Ibu itu senang. Karena jelas Bapak Ibu juga diperhatikan sama dia. Kalau ada hamba Tuhan model begini, jemaat-jemaatnya itu sehat-sehat, gemuk-gemuk Bapak Ibu. Tidak bukan karena kompromi dosa, tidak, tapi dengan didikan pengajaran yang benar, kemudian perhatiannya, kepeduliannya. Dia merawat domba-dombanya, dia perhatikan Bapak Ibu, udah pasti gereja model begini sehat Bapak Ibu. Sehat dia. Amin. Beda dengan gembala-gembala yang tidak punya kasih karunia seperti itu. Dia bukan merawat domba-dombanya, tapi membuat domba-dombanya tambah kurus. Sudah miskin tambah miskin. Tidak dipedulikan. Ya, ada gembala-gembala model begitu Bapak Ibu. Lebih mementingkan hidupnya sendiri, keluarganya sendiri. Jemaat-jemaat udah tukang sayur, miskin ngemis. Terima kasih banyak Ibu Queen. Jemaat-jemaat udah susah, tukang sayur, ya kan, petani, masih juga diporotin Bapak Ibu. Bukan dirawat, bukan di build up, bukan dibangun, bukan dimotivasi, bukan dibimbing, bukan dituntun. Makanya jelas ya jemaat-jemaat merana Bapak Ibu. Tapi heran banyak juga jemaat-jemaat yang nggak ngerti-ngerti kebenaran. Kasihan Bapak Ibu. Ya bagaimana pastor, kita mau kasihan nanti kita dikeluarin dari gereja. Nah ini nih, ya ini nih. Saya bukan mau melepaskan roh perpecahan Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu mengerti aja gitu loh, rangkaian perjalanan orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu ya karena terikat dengan satu hal seperti itu, ya itu Bapak Ibu lah ya. Saya tidak mau intervensi terlalu dalam. Haleluya. Ya, karena saya menyebutkan ini bicara tentang gembala, ya, yang diberikan karunia. Oke. Jadi kita tahu Bapak Ibu, orang-orang yang diberikan karunia itu untuk memperlengkapi jemaat kudusnya Tuhan. Bayangkan kata memperlengkapi jemaat kudusnya Tuhan itu, ya, dikatakan ayat 12, coba perhatikan ya. Tadi ayat yang 11 ya, ayat yang ke-12. Ya, jawatan-jawatan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jelas kan? Jadi sudah tersetting Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil sebenarnya memang untuk jadi berkat atas bangsa-bangsa. Haleluya. Nah sekarang ambil keputusan. Berdoalah sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan akan pakai kita semuanya. Tuhan pakai Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu doa, Tuhan, aku mau dikarunia ini Tuhan. Aku mau latihan. Latihan aja terus. Ya. Sambil Bapak Ibu tetap, Bapak Ibu kalau usahanya ada, lanjutkan usahanya. Kalau ada pekerjaannya, lanjutkan pekerjaannya. Kalau sudah tidak bekerja lagi, alias sudah pensiun atau sudah tua, ya Tuhan pasti memberikan karunia-karunia. Contoh karunia-karunia mimpi, ya kan? Karunia-karunia penglihatan, ya kan? Banyak Bapak Ibu. Dan orang-orang juga pasti diberkati. Setiap apa yang kita sampaikan itu dengan kasih, dengan lemah lembut, itu banyak jemaat itu dibangun Bapak Ibu. Bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Ya, contoh misalnya yang seperti tadi saya ceritakan, kalau orang tadi itu punya hati, tapi usahanya masih kecil, lalu datang ya seorang orang yang diurapi Tuhan, tenang, jangan takut Bapak. Ya, semangat terus. Ya, saya doa. Semua usaha Bapak itu diberkati Tuhan. Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa, banyak pelanggan-pelanggan yang akan datang ke tempat Bapak. Orang semangat Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Tuhan taruh Bapak Ibu itu di hidup kita. Agar kita memperlengkapi. Itu yang saya katakan tadi. Ya. Saya melihat itu.
Di setiap rumah Tuhan, gereja Tuhan, selalu ada saja orang-orang yang Tuhan sudah tentukan. Ya, kalau untuk karunia memberi, jelas semuanya terbuka. Ada, mau gereja apapun itu, bahkan gereja yang paling sederhana sekalipun itu, mau dia di pelosok-pelosok sampai di ibu kota, kalau untuk karunia memberi ada. Tapi kalau karunia kesembuhan, nah di sini nih, ya di sini ini kadang-kadang ya balik lagi. Ya inilah prinsip daripada doktrin gereja itu yang tidak terbuka. Padahal kalau dia masuk ke dalam pengajaran biblikal, Alkitab, tidak ada perbedaan, tidak ada pengkotak-kotakan. Harusnya Bapak Ibu dimanapun berjemaat, bergereja, Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu mau nggak bergerak. Kadang-kadang Roh Kudus itu udah dorong kita. Ya, tapi takut pastor, ada sintua di situ, ada majelisku. Nanti kalau aku berdoa nanti dia bilang kamu siapa kamu? Kamu belum termasuk anggota diakonia kok kamu ini? Kamu belum termasuk diaken kamu kok doa-doakan orang sakit? Nggak berani pastor. Nah kadang-kadang di situ, ya kadang-kadang di situ. Nah kalau kita berpikir ketakutan karena kita ya tidak berani untuk seperti melewati yang namanya aturan main, ya kita membatasi karya Tuhan Bapak Ibu. Kita membatasi karya Tuhan. Harus berani Bapak Ibu. Itu bukan pemberontakan, Sebenarnya gereja sedang menunggu orang-orang yang memang dikaruniai Tuhan. Sedang menunggu. Kalau ternyata tangan Bapak Ibu semuanya diurapi Tuhan, perkataanmu diurapi Tuhan, nggak usah takut sekalipun Bapak Ibu bukan diaken, nggak usah takut. Karena Roh Kudus yang dorong Bapak Ibu semuanya untuk lakukan itu. Lakukan aja. Lakukan aja, justru itu nanti akan membuka mata mereka. Oh ternyata bapak itu, ibu itu memang dipakai Tuhan dia. Kemuliaan Tuhan harus diletakkan di tempat terhormat Bapak Ibu. Bukan karena jabatan manusiawi, bukan karena jabatan gerejawi. Dia harus diletakkan Bapak Ibu di tempat terhormat. Jadi kalau Tuhan pilih Bapak Ibu, sama seperti ketika Tuhan pilih Raja Daud, sebelum dia Bapak Ibu dilantik, nggak ada yang bisa membantahnya. Daud, sekalipun Saul belum tahu bahwa dia bakal jadi raja, tapi Daud telah membuktikan keperkasaan Tuhan dengan merobohkan Goliat. Sama juga Bapak Ibu sekalipun nggak diangkat, nggak dilantik jadi diaken, sekalipun Tuhan sudah mengangkat Bapak Ibu jadi diaken di hadapan Tuhan, tetapi sekalipun tidak di hadapan gereja, tapi engkau akan membuktikan, engkau akan menumbangkan kuasa kegelapan, engkau akan hancurkan semuanya. Amin. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Cepat. Buat Bapak Ibu yang mengerti ini, jangan tahan-tahan. Bapak Ibu pilih kehendak Tuhan atau pilih kehendak manusia. Bapak Ibu takut akan Tuhan atau takut terhadap manusia. Kalau tidak, karunia Tuhan itu akan mati dan padam Bapak Ibu. Akan padam dia. Makanya firman Tuhan bilang, jangan padamkan roh. Ketika roh itu mulai menggeliat di dalam hidupmu, ketika Roh Kudus itu mulai bergerak di dalam hidupmu, lakukan, jangan takut. Lakukan. Ya, banyak orang ketakutan dengan yang namanya birokrasi, ketakutan dengan aturan main, sehingga engkau kehabisan waktu, sehingga engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kering, kerontang, dan mati. Haleluya. Amin ya. Coba kita masuk ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Hari ini kita belajar ya mengenai tubuh Kristus. Iya, terima kasih banyak Inang Dormauli. Thank you ya sudah menulisnya. Selamat pagi Bu Susan. Oke. Terima kasih banyak Ibu Foni yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Foni nggak pergi ke gereja. Oke, yuk kita perhatikan ya Alkitabnya.
Kita belajar ya. Judulnya di sini Bapak Ibu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 ya. Sampai habis, tapi kalau melihat waktu kayaknya kita nggak bisa baca habis ini, kecuali kalau saya baca cepat ya. Iya, Borjun, terima kasih banyak Borjun. Oke ya, Joyce sudah menulisnya. Perhatikan Alkitabnya 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai selesai. Judulnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya. Dikatakan di sini ayat 12 karena sama seperti satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Pengajaran ini sering sekali dipersempit Bapak Ibu. Apa maksudnya Pastor Daud dipersempit? Kadang-kadang khotbah 1 Korintus 12 ini selalu diperuntukkan untuk satu komunitas, satu gereja. Antara pemimpin atau gembala dengan jemaatnya. Kadang-kadang cuman hanya sampai di situ saja. Itu yang namanya satu tubuh. Maksudnya Tuhan bukan itu. Tapi semua gereja-gereja, semua kelompok-kelompok, itu yang namanya satu tubuh. Kalau untuk yang di dalam gereja tadi, itu untuk skala kecilnya. Oke, tapi bukan berarti menutup diri untuk yang keluar. Masalahnya banyak gereja-gereja mengajarkan satu tubuh Kristus di dalam, tapi kalau untuk keluar, tidak satu tubuh Kristus, itu salah. Sekali lagi, ya, khotbah ini sering sekali dikhotbahkan di gereja, tetapi diperkecil, dipersempit, dengan selalu menganggap tubuh Kristus itu adalah gembala, pemimpin jemaat, dan ruasnya atau jemaat-jemaatnya. Dan itu yang dianggap tubuh Kristus. Tetapi yang di luar sana, I don't know. Maksudnya Tuhan sebenarnya bukan skup kecil, tapi skup besar. Bahwa gereja kita punya warna, gereja lain punya warna, ada karunia-karunia, gereja kita punya karunia kesembuhan, puji Tuhan. Gereja orang lain punya karunia-karunia, misalnya bernubuat, puji Tuhan. Gereja yang lain punya karunia mujizat, puji Tuhan. Tapi semua gereja ini satu tubuh. Apa namanya? Tubuh Kristus. Artinya, kalau Tuhan Yesus bilang Yesus kepala dan gereja-gerejanya ini adalah tubuhnya, itu artinya semua gereja itu nggak boleh terpecah-pecah. Nggak boleh terpecah-pecah, sama kayak tubuh kita ini. Ya, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada mata, Bapak Ibu. Itu ada di dalam satu tubuh Kristus. Nggak mungkin tangan bisa copot bilang, aku nggak mau nempel sama di tubuh ini, aku nggak cocok. Nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi kenyataannya gereja-gereja kok banyak begitu memisahkan diri dari tubuh Kristus. Yang kaki bilang, aku nggak mau di sini. Yang tangan bilang, aku nggak cocok di sini. Why? Jadi banyak akal-akalan para pendeta gembala Bapak Ibu yang mengkhotbahkan ini dan memadatkannya menjadi khusus satu gereja saja, satu jemaat saja. Tetapi tidak punya relasi, tidak punya hubungan dengan gereja lain. Apakah itu satu tubuh Kristus? Pasti jawabannya tidak. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Dari sini kita banyak belajar. Jadi seperti pengajaran yang kemarin, nyambung di sini Bapak Ibu. Ya. Jadi semoga Bapak Ibu mulai terbuka. Oh, berarti banyak nggak benarnya. Yes, banyak nggak benarnya. Kenapa harus ditutup-tutupi? Nggak boleh ditutup-tutupi, harus dibuka. Seharusnya semua gereja itu adalah satu tubuh Kristus. Jadi kalau gereja A dipakai Tuhan untuk karunia tertentu, maka gereja yang lain akan harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Amin. Karena dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Menjadi satu perkenanan dalam tubuh Kristus. Tidak ada permusuhan, tidak ada perbedaan.
Sekalipun gereja kita ini tidak ada karunia kesembuhan, tidak ada karunia mujizat, tidak ada karunia bahasa roh, tapi kita satu tubuh Kristus, tidak ada perbedaan. Harusnya seperti itu. Tapi justru ya, para pemimpin-pemimpin ini yang bikin pengkotak-kotakan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bikin pengkotak-kotakan ketika dia datang. Nggak ada pengkotak-kotakan dia. Tidak ada. Zaman rasul-rasul pun tidak ada pengkotak-kotakan, Bapak Ibu. Nggak ada. Tapi setelah itu sampai sekarang tuh pengkotak-kotakannya banyak. Itu yang membuat gereja-gereja Kristus itu tidak bisa bersatu. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi perhatikan Alkitabnya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, jadi kita semua yang mengikuti live ini satu tubuh Kristus. Ya. Tidak ada ciri khas-ciri khas, tidak ada, Bapak Ibu. Kita ini satu tubuh Kristus. Ya, kita harus sama-sama terbuka. Kalau kita tidak mendapatkan karunia A, kita bisa dapatkan dari gereja B, kita harus terima dia, puji Tuhan. Ya kan? Nggak apa-apa, harusnya seperti itu. Makanya Tuhan kadang-kadang pakai dengan caranya Tuhan. Ada banyak di gereja A ini, banyak orang sakit, gembalanya itu tidak punya karunia kesembuhan. Dan jemaat-jemaatnya kalaupun ada karunia kesembuhan, sepertinya dilarang. Karena tidak ada model pelayanan seperti itu. Jadi lebih baik memilih jemaatnya itu biarin aja sakit daripada membiarkan orang-orang yang punya karunia kesembuhan. Tidak mungkin jemaat-jemaat itu mau menderita sakit, makanya jemaat-jemaat itu akhirnya pergi mencari gereja yang bisa menyembuhkan daripada pergi ke dukun. Akhirnya jemaat-jemaatnya pergi. Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau tidak, itu jemaat sampai mati kering kerontang nggak akan tersentuh. Nggak akan kesentuh, bukan berarti Tuhan nggak adil. Tuhan sudah pakai tubuh Kristus yang lain untuk kesembuhan. Tapi engkau tidak mau membuka gerejamu, engkau tidak mau mengundang dia, atau engkau tidak mau datang kepadanya. Karena pengkotak-kotakan itu. Akhirnya banyaklah jemaat-jemaat ini kering, layu, dan mati, Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan sudah taruh di dalam jemaat itu juga ada orang yang punya karunia kesembuhan tapi ditahan. Makanya saya katakan dalam pengajaran ini bangkit, Bapak Ibu. Ya, nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas segala bangsa, biar kuasa-Mu dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan. Pandang sekelilingmu, generasi ini, lawatlah Tuhan, itu doaku. Wah, keren banget itu lagunya, Bapak Ibu. Generasi ini, benar, ya kan? Bangkitlah gereja Tuhan atas segala bangsa, biar kuasa-Mu dinyatakan melimpah. Haleluya. Jadi kalau kita mau masuk dalam kebenaran itu, ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semuanya benar-benar luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, kita lihat ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang Jawa, orang Batak, orang Toraja, kan gerejanya beda-beda. Tapi itu satu tubuh Kristus. Sebab dalam satu roh kita semuanya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semuanya diberi minum dari satu roh. Jadi jelas doktrin mana yang bisa memisahkan kita? Nggak ada sebenarnya. Ya, nggak ada, Bapak Ibu. Doktrin mana sih yang membuat kita jadi terpagar-pagar, terkotak-kotak? Nggak ada. Saya jujur aja saya bilang, Bapak Ibu, kalau kita sampai terkotak-kotak, sebenarnya nggak ada bedanya kita dengan yang ada di Taman Safari, yang ada di, ya, di mana itu lagi ada di situ,
Itu dikotak-kotak Bapak Ibu. Contohnya apa Pastor Daud? Iya, contoh kayak monyet. Ada monyet yang namanya si amang, ada monyet yang namanya kukang, ada yang namanya jenis monyet namanya ya si siapa lagi, si beruk gitu ya. Nah itu dikotak-kotakan, padahal dia satu ras monyet, tapi dikotak-kotakin, nggak sama Bapak Ibu. Tapi kalau gereja nggak bisa, sekalipun dia gereja-gereja suku Batak, Jawa, ya kan, Karo, Toraja, Papua, NTT, Bapak Ibu, tetap satu tubuh Kristus, nggak bisa dibeda-beda. Nggak ada aliran-aliran Kalvinis, nggak ada aliran Lutheran, nggak ada aliran-aliran siapa lagi tuh, ya, nggak ada itu Bapak Ibu, nggak ada. Itu udah ajaran manusia. Kalau kita masuk dalam ajaran itu, ajaran manusia itu namanya Bapak Ibu. Serius. Itu yang mengkotak-kotakkan. Itu kan yang jadi keributan sekarang kan. Akhirnya mereka memaksakan pikiran mereka, kami yang paling benar, kalian tidak benar, kalian sesat. Yes. Itu udah bukan ajaran yang benar. Ajaran Yesus itu satu tubuh. Ya. Apa yang mengikatnya? Baptisan dalam nama Yesus. Ya, dikatakan di sini, sebab dalam satu roh kita semuanya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semuanya diberi minum dari satu roh. Wow, ikatannya luar biasa. Amin. Nggak ada kan orang dibaptis pakai pasir, kecuali di gurun pasir ya. Dibaptisnya itu dalam nama Yesus. Kalau ada dibaptis dalam nama Lucifer, saya nggak tahu lah itu. Selama baptisan di dalam nama Yesus, itu artinya kita satu tubuh. Amin. Dan apalagi kalau kita angkat perjamuan kudus, yang namanya rasanya anggur, yang disebut darah Yesus, berarti itu satu tubuh Kristus. Kecuali kalau ditaruhnya darahnya bukan darah Yesus. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti di sini, tidak ada lagi bicara aliran Bapak Ibu, nggak ada. Kita satu tubuh Kristus. Kita lakukan apa yang Roh Kudus mau. Jadi kalau kita dari gereja A lagi diberkati Tuhan gereja ini, maka sekalipun ada gereja B, gereja C, gereja Z, sekalipun nggak satu aliran, kita harus memberkati mereka. Harusnya seperti itu gereja yang sehat. Jadi bukan membuktikan kepada dunia bangunannya besar sekali, tapi di ujung jalan ada gereja kecil, jalannya becek-becek, beda aliran, nggak pernah disentuh, bahkan pendetanya pun nggak dikenal. Kok bisa? Padahal satu jalan. Kok bisa nggak dikenal? Nggak dianggap? Haleluya. Harusnya kalau ada gereja besar di sana, terberkati, semua jemaat itu parkir mobilnya itu mobil baru, Mercy, BMW, ya kan, pokoknya mobil-mobil keren lah semuanya. Sementara di sana itu gereja kecil, jemaatnya naik angkot, jalan kaki Bapak Ibu. Jalannya becek-becek ke sana. Kalau gereja yang benar, gereja yang diberkati itu, yang sehat, dia akan support Bapak Ibu. Karena dia bilang itu tubuh Kristus. Tidak mungkin tubuhku yang di sana cacat, tidak mungkin tubuhku di sana yang lagi terluka, tidak mungkin tubuhku di sana yang lagi kerong-kerontang. Ya, aku di sini sehat. Mana mungkin ya tangan kanannya besar, tangan kirinya kecil. Itu kan udah cacat, udah lumpuh kan. Apakah mau tubuh Kristus lumpuh Bapak Ibu? Ya, nggak mungkin. Harusnya seimbang Bapak Ibu. Bagaimana gereja-gereja Kristus itu dibangun, amin, dengan satu visi. Haleluya. Tapi sekarang, ya sedihlah ngelihatnya ya, sedihlah pokoknya ngelihatnya. Jadi yang namanya tubuh Kristus itu udah nggak sempurna gitu loh. Karena adanya perbedaan, ada tembok-tembok pemisah itu tadi.
Ya nggak ada salahnya dong, harusnya dibangunkan aja jalan gitu kan. Ya kan, di aspal, yuk kita jalan, kita bangun yuk, di sana ada gereja, kasihan di jalannya itu becek-becek. Sementara ke gereja kita ini jalan bagus karena kita udah rapiin. Tembus aja. Haleluya. Kok susah banget gitu kan? Sampai hari ini, jujur Bapak Ibu, ini masih terjadi. Seakan-akan yang satu dengan yang lain nggak peduli Bapak Ibu. Ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Ayat 15, andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Wait, lihat Bapak Ibu. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Sedih kan Bapak Ibu? Kalau sampai kaki bilang, aku bukan tangan. Jadi kita berbeda. Jadi kita bukan satu tubuh katanya. Coba kalau seandainya kaki patah satu Bapak Ibu. Patah satu. Siapa yang rugi? Kalau kaki patah satu, siapa yang rugi? Kalau kaki kiri patah, kaki kanan ada. Yang rugi siapa? Apakah kaki kanan? Coba Bapak Ibu jawab. Kalau kaki kiri patah, siapa yang rugi? Coba tolong berikan komentarnya Bapak Ibu. Yes. Ya. Haleluya. Siapa yang salah? Siapa yang rugi Bapak Ibu? Mas Agus bilang Bapak Ibu, seluruh tubuhnya, yes, satu tubuh rugi. Jangankan patah satu Bapak Ibu. Kalau kaki kita kena duri saja, nggak kita ambil tuh duri, badan kita satu seluruhnya itu demam Bapak Ibu. Demam. Bukan kaki kanan jadi lemes, bukan hanya tangan kanan lemes, bukan hanya tangan kiri lemes, tapi satu tubuh itu meriang Bapak Ibu. Nah coba bayangkan, ketika kaki kita kena duri, kaki mana yang mencabut durinya? Kaki mana yang mencabut durinya? Ketika kaki kita kena duri, kaki mana yang mencabut durinya? Mas Agus langsung sigap, tangan pastor. Nah jelas kan, bukan kaki yang mencabut durinya kan, justru tangan loh yang mencabut durinya, yang bukan satu visi, yang bukan satu fungsi, justru tangan loh yang mencabut durinya. Tangan, kaki yang kena duri, tapi tangan yang bertugas. Itu yang saya bilang tadi, gereja jemaat, gereja yang satu sakit-sakitan, tapi gereja lain yang memulihkan, menyembuhkan. Bisa nggak? Bisa. Jadi ini memang sudah rencana Tuhan Bapak Ibu. Ini udah rencana Tuhan. Jadi jangan batasi. Makanya saya katakan tadi, banyak pendeta, iya benar Ibu Foni, banyak pendeta membatasi ini, dipagarin sehingga jemaatnya itu nggak boleh kemana-mana. Ya kalau pemimpin, kalau pendeta, kalau gembala itu punya karunia untuk cabut itu durinya, puji Tuhan, dia nggak punya kemampuan. Lantas dibiarkan infeksi itu jemaat di situ, ya nggak bisa. Salah satunya mau nggak mau harusnya diundang tangan datang ke rumah untuk mencabut itu duri. Atau jemaat kita ini harus pergi ke sana untuk dilayani, untuk dicabut durinya. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala diminimalis biar jemaat ini nggak ngerti. Kalau memang jemaatnya nggak mau pergi ke gereja yang punya kasih karunia yang bisa mencabut durinya, izinkan
orang-orang di dalam gereja itu dipakai Tuhan untuk karunia kesembuhan. Izinkan. Pengajaran itu harus dibuka, Bapak Ibu. Bisa sih diminimalis, tapi di dalam jemaat itu harus lengkap. 5 jawatan tadi harus ada, dan orang-orang yang punya kasih karunia itu harus diaktifkan di situ. Heran kan, karunia roh dilarang, tapi karunia simbolis diizinkan di situ. Karunia roh dilarang, tapi karunia simbolis beranak pinak di sana. Ngeri Bapak Ibu. Andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benar ia tidak termasuk tubuh. Dia ngambek, dia mau keluar. Sakit semua Bapak Ibu, sakit. Ayat 16. Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya telinga, dia tutup kupingnya, nggak mau dengerin, nggak bisa dengar suara, nggak bisa dengar komunikasi, telinga ditutup, pek. Kira-kira tubuh yang lain pontang-panting nggak Bapak Ibu? Ketika telinga ditutup, tek, nggak bisa dengar suara, pontang-panting nggak? Pontang-panting Bapak Ibu. Serius. Coba kalau seandainya telinga ngambek, aku nggak mau berfungsi, tutup. Mata kebingungan. Tangan kebingungan, mau gerakin apa bingung dia. Coba contoh tutup kupingmu rapat-rapat sampai nggak dengar suara. Lalu temanmu bilang, hei, kamu pergi dulu ke warung, coba belikan dulu korek api. Apa? Coba belikan korek api ke warung. Pontang panting Bapak Ibu. Kalaupun seandainya bilang, dia ikutin mulutnya, warung. Oh, dia pergi ke warung, tapi yang dibeli apa? Dia beli korek api atau dia beli rokok Bapak Ibu. Jangan-jangan dia beli bir lagi. Pergi dia ke warung, beli bir katanya. Karena tadi korek api. Bir. Pontang panting Bapak Ibu kalau gereja yang satu fungsi kuping ini sampai dia tutup Bapak Ibu. Haleluya. Iya kan? Jadi ada gereja memang yang dipakai Tuhan sebagai telinga Bapak Ibu. Dia mendengarkan musim yang akan tiba, ya, aliran-aliran Roh Kudus yang akan datang. Ada gereja yang diberikan telinga Bapak Ibu. Dan tanpa kita sadari dia menggaungkan kebenaran firman, ya, lewat orang-orang yang menyampaikan firman khotbah. Jadi kita semuanya tahu. Ada, sekalipun itu tidak dipatenkan sama mungkin PGI sama sekali Bapak Ibu. Tapi dalam dimensi roh kita tahu musim yang sedang akan terjadi. Haleluya. Ya. Ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Artinya Bapak Ibu, ya kan, biarkan fungsi masing-masing bertumbuh seperti tubuh Kristus yang utuh Bapak Ibu. Artinya masing-masing anggota tubuh ini harus bersyukur dengan adanya telinga, harus bersyukur dengan adanya mata, harus bersyukur dengan adanya mulut. Tangan nggak pernah bilang, Tuhan, kok mulut doang yang makan sih Tuhan? Ada makanan dikit, tanganku yang dipakai Tuhan, tangan kanan masukin ke mulutnya, ada berkat ke mulutnya terus Tuhan, ke mulutnya terus Tuhan. Ini yang nyampein firman nih Tuhan, begitu terus kan? Tangan kanan pernah ngambek Bapak Ibu? Kenapa mulut terus yang dikasih makan? Pernah ngambek? Atau mungkin Bapak Ibu bilang, tangan kanan kau istirahat aja lah, aku mau pakai tangan kiri makan. Ada? Ada? Bapak Ibu bilang, Tuhan, aku nggak mau pakai tangan kanan ini Tuhan, ngambek dia, pakai tangan kiri aja deh Tuhan. Pasti Bapak Ibu mikirnya kemana? Mikirnya kemana tangan kiri? Mikirnya kemana?
Ini di luar yang normal Bapak Ibu ya. Kalau nggak normal kan ada yang tangan kiri memang dia makan. Ya, kidal. Tapi orang normal kan tangan kanan makan. Dan tangan kanan ini selalu bermurah hati. Makanan yang nggak enak sampai yang paling enak pun diambilkannya itu makanan, dimasukkannya ke mulut. Padahal mulut ini tugasnya untuk berbicara. Tapi tangan kanan ini baik hati, dikasihnya dia makanan terus. Tangan kanan nggak pernah bilang bosan aku, nggak pernah bilang dia. Bahkan tangan kiri pun nggak pernah sirik dia, Woi tangan kanan, kamu terus yang masukin makanan ke mulut dia, aku juga dong. Oh Ibu Foni tangan kiri ya, tapi pakai sendok. Oke Ibu Foni, terima kasih banyak. Kita lagi membahas ini ya, fungsinya ya. Haleluya. Tangan kiri seperti dilarang kasih makanan. Ya. Fungsinya tangan kanan yang paling mulia. Tapi Bapak Ibu tahu, tapi karena tangan kanan ini, sekalipun diberkati Tuhan kasih makanan terus ke mulut, tapi tangan kanan ini yang paling keras kerja. Kalau Bapak Ibu ambil air di ember, Bapak Ibu tangan kiri atau tangan kanan? Untuk bawa barang berat, pasti tangan kanan. Tangan kanan nggak pernah bilang, weh tangan kiri, kau nganggur aja kau, nggak pernah kau bantu aku terus yang angkat yang berat ini, ayo dong bantu aku. Tangan kiri tenang Bapak Ibu, selama tangan kanan bisa handle. Tangan kiri tenang aja dia. Tangan kanan nggak pernah bilang, awas kau ya, nggak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Tangan kiri punya fungsi. Tahu kan? Kalau habis pup, tugasnya habis pup, tangan kanan coba bilang geser, weh tangan kanan, ini habis pup ini, kau dong gitu. Nggak akan mau orang, nggak mau. Pasti tangan ini bilang enak aja, udah tugasmu tahu, tangan kiri kan? Tangan kiri pernah komplain, kok aku terus sih kalau lagi habis pup, tangan kanan dong Tuhan, aku nggak mau lah, libur aku dulu. Pernah? Enggak Bapak Ibu. Oh ada yang tangan kanan semuanya katanya. Haleluya. Amen. Tangan kiri sudah ada jadwalnya, sudah ada tugasnya. Sekalipun Bapak Ibu, tugasnya ini sangat mengerikan. Kalau Bapak Ibu kejatuhan kunci di got, Bapak Ibu nggak ambil tangan kanan kan? Nggak ambil tangan kanan kan? Ya kan? Nggak ambil tangan kanan kan? Kalau kunci jatuh di got, kunci jatuh di selokan, cincinmu jatuh Bapak Ibu, pasti tangan kiri kan? Tangan kiri bilang, ih jorok. Tangan kanan bilang, rasain lo, giliran lu sekarang. Ih, tangan kiri. Amen. Tangan kiri kan? Tangan kiri ikhlas Bapak Ibu. Kerjaannya cuman begitu kan? Yang seperti kotor-kotor. Kalau tangan kanan kan yang bersih-bersih, yang angkat-angkat, kasih makan. Pokoknya semua yang bersih-bersih di sini, yang kotor-kotor di sini. Sampai bendanya dapat Bapak Ibu. Tapi apakah Bapak Ibu berpikir, sekalipun tangan kiri itu kerjaannya kotor-kotor, di mana ditaruh cincin Bapak Ibu pernikahan? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri kebanyakan. Diberkati dia. Sekalipun dia yang kotor-kotor Bapak Ibu tugasnya. Kayak Pastor Daud nih, taruh jam tangan di kiri. Kebanyakan orang jam tangan di kiri, bukan di kanan. Sekalipun ada di kanan Bapak Ibu. Cincin itu di kiri. Sekalipun dia Bapak Ibu sering pegang kotor-kotor, tapi didandanin dia, didandanin. Ya, dikasih jam, ya. Gelang. Karena nggak mungkin waktu makan ada cincin, ada apa begitu ya.
tangan kiri Bapak Ibu. Adil kan? Adil. Itulah tubuh Kristus sesuai fungsi-fungsinya. Jadi jangan bilang, aku kepingin kayak Pak Daud. Entar dulu Bapak Ibu. Dari sononya made in-nya udah begini. Tapi buat saudara beda lagi. Amin kan? Aku nggak mau jadi kaki lah. Kaki itu semuanya dibawa. Mata dibawa. Kuping dibawa. Tangan dibawa. Kaki yang bawa kemana-mana. Mata bilang, weh enak aja. Memang kamu yang paling penting. Mata bilang, kalau mataku nggak ngelihat ke utara, kau nggak mungkin melangkah ke utara, kau masuk jurang kau. Aku dong yang paling penting, kata mata. Kamu ini merepet-merepet aja kok kaki. Mengucap syukur kayak lu. Ya tapi kan berat nih, gue tanggung semua, satu badan, gue capek. Iya, gue beliin sepatu loh, gue beliin sepatu. Dibeliin sepatu kan tuh kaki. Wih, sepatunya bukan 1, 10 sendal. Kadang-kadang kalau beli sepatu kulit tuh juta-jutaan Bapak Ibu. Wih, kaki disepatuin. Makasih banyak Mas Agus. Amen. Kalau mau komplain itu kaki lebih berat. Makanya telapak kaki itu kulitnya, ya, itu ratusan kali lebih tebal daripada kulit ari kita yang di atas ini. Bahkan kaki itu kalau dia salah melangkah kena beling, kena paku Bapak Ibu. Makanya Tuhan kasih dia kulitnya tebal sekali, itu bisa nginjak kerikil-kerikil nggak luka. Coba kalau kulitnya seperti kulit kita yang di sini, yang di atas ini. Bagaimana, coba perhatikan bagaimana bisa kulit ari yang tipis ini ketika nyampe di telapak kaki bisa terhubung dengan kulit tebal itu. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya kulit ari yang di betis sampai di tumit tiba-tiba sudah ada kulit tebal di situ. Haleluya. Tuhan persiapkan dia karena apa? Karena memang kerjanya berat. Berat Bapak Ibu. Membawa seluruh tubuh. Tapi kaki nggak akan mungkin berfungsi kalau matanya nggak berfungsi. Jadi mata dulu yang melihat ini. Ya, arah ke kiri ke kanan, apa yang mau diambil, semuanya begitu. Artinya semuanya harus punya kerelaan. Tangan kanan punya kerelaan, tangan kiri punya kerelaan, kaki kanan punya kerelaan, kaki kiri punya kerelaan, kuping punya kerelaan untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang pasti. Kalau semua gereja punya pemikiran ini, nggak ada perpecahan Bapak Ibu, nggak ada perpecahan. Bukan akal kepintaran manusia yang membuat tubuh Kristus tambah baik, tidak, tapi keikhlasan, kerelaan, kemurahan itulah fungsi Roh Kudus tadi. Tapi gereja dibangun atas dasar kesombongan zaman sekarang ini Bapak Ibu. Intelektual, tapi tidak ada kasih. Makanya pelajaran kita, ketika kita belajar kasih di atas itu ada kerelaan Bapak Ibu. Mau memberi, mau menolong, mau mendoakan orang, mau hadir, dan mau melakukan tugas pelayanan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit Bapak Ibu. Ya. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Terpujilah Tuhan. Semoga pengajaran ini jadi berkat bagi kita semuanya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikian berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada orang-orang yang melakukan perintahnya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada anak-anaknya yang melakukan firman-Nya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.